Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya Ahmed Fernanda Deski beserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Kali ini saya juga membahas mengenai learning journal mind mapping, yaitu dengan tema komitmen mutu dan anti korupsi. Untuk pembahasan lebih lanjut, marilah kita lihat di tayangan berikut ini. Bicara soal komitmen mutu, ada beberapa konsep yang kita harus pahami untuk bisa lebih paham tentang komitmen mutu. Dilihat dari konsepsi dasarnya. Secara harfiah ataupun dari definisinya, komitmen itu merupakan individu atau kelompok yang melakukan proses ataupun melakukan janji dan juga melakukan perbuatan. Lalu dilihat lagi dari mutu. Mutu itu adalah standar atau kelayakan atau juga ciri atau sifat. Nah, dalam menjaga komitmen mutu, kita harus melihat juga goals-nya, rules, procedures, relationship, dan leadership. Dan ada keterkaitan birokrasi di dalam komitmen mutu, yaitu dilihat dari kasus korupsi, rutinitas pelayanan yang kurang baik, ketidakpuasan mutu pelayanan aparatur, dan sarana dan prasarana yang di bawah standar yang terbengkalai. Lalu masuk nilai-nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama itu ada komitmen pada kepuasan customers. Yang kedua cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga melayani dengan hati. Yang keempat melindungi dan mengayomi. Yang kelima perbaikan berkelanjutan. Selain itu, kita harus melihat juga dari pendekatan inovasi. Bagaimana cara kita berinovasi? Itu dilihat dari penemuan, pengembangan, duplikasi dengan cara sintesis. Lalu konsep yang berikutnya itu merupakan membangun komitmen. Adalah bagaimana cara kita mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual, memberikan penilaian publik yang objektif kepada aparatur, lalu mendeskripsikan tindakan kreatif, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja, dan menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur. Lalu yang terakhir, berpikir kreatif. Itu ada beberapa. Yang pertama, memberikan contoh nyata berbagai tindakan aparatur yang mencerminkan pemberian layanan publik yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu yang dapat dilakukan di tempat kerja. Yang selanjutnya menjelaskan manfaat dari penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan berkomitmen terhadap mutu khususnya bagi masyarakat yang dilayani. Dan yang terakhir menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen kuat terhadap mutu berbasis kebijakan yang sudah ditetapkan. Itulah mind maps komitmen mutu dari saya. Selanjutnya, dilihat dari definisinya, korupsi itu berasal dari bahasa Inggris corruption atau corrupt, atau dari bahasa Belanda korupsi, atau dengan kata lain bahasa ilmu hukum yaitu menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dilihat dari ciri-ciri korupsi, itu ada beberapa hal, yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Penyebab korupsi itu ada beberapa juga, diantaranya penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkahnya kurang lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama serta etika. Jenis-jenis korupsi ada banyak ya. Itu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Konsep yang selanjutnya, nilai dasar anti korupsi. Itu ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.
Dan yang terakhir, penerapan di unit kerja. Kita harus berkata jujur, menjalankan amanah, menolak perbuatan korupsi, menambah ataupun menanam nilai-nilai budaya malu untuk korupsi, serta disiplin di dalam dunia kerja. Oke, sekian podcast dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen ya.